Pagi hari ini kita berbincang-bincang tentang peran aktif SPP Tirta Jaya dalam pembangunan yang diwadahi dalam sebuah wadah sentra pemberdayaan pemuda atau SPP Tirta Jaya Tanah Laut, begitu ya? Oke, baik pendengar, kita pagi hari ini akan lebih banyak mengungkap ya tentang apa sih yang bisa dikerjakan oleh seorang pemuda ya, begitu ya. Apa yang dapat dikerjakan oleh teman-teman kita ya. Saya sebutnya adek atau apa ya? Iya, 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 ading-ading kita. Kalau gitu yang ya. nggak ading otomatis memanggilnya kakak ya. Iya, iya. Anak-anak juga nggak apa-apa. Iya, anak-anak juga ya, nggak apa-apa Kita gitu ya. panggilnya bunda. Iya, tapi kalau saya panggil anak-anak kayak anak-anak kecil banget gitu ya. Ya, apa yang bisa dikerjakan oleh adik-adik kita, khususnya yang tergabung di wadah SPP Tirta Jaya Tanah Laut. Dalam peran aktifnya ya dalam pembangunan di daerah, khususnya di daerah wilayah di mana mereka berdomisili ya. Daerah di mana secara luas di Kabupaten Tanah Laut, kemudian juga bahkan di Provinsi Kalimantan Selatan. Kita juga berharap bisa menggaung sampai ke nasional. Nah, saudara pendengar, sahabat inspirasi, kita ingin tahu dulu apa sih yang disebut dengan SPP Desa Tirta Jaya itu? Kapan berdirinya? Apa kegiatan atau program-programnya? Siapa saja orang-orangnya yang ada di dalam sana? Oke? Berikut akan disampaikan oleh rekan Arif Rahman Hakim AMD. Oke, selamat pagi Bunda. Yap, selamat pagi Rip. Ya, kalau kata orang itu kan, kalau tak kenal maka tak sayang. Betul sekali. Makanya hari ini kita kawan-kawan SPP kita hari ini alhamdulillah diundang oleh Radio Tuntung Pandang. Untuk memperkenalkan gitu ya. Iya betul Bunda. Jadi kami ini Bunda organisasi baru. Oke. Jadi baru lahir kita ini di Maret 2024. Asal usulnya itu kami ini pertama itu dari programnya Dispora Provinsi Kalimantan Selatan. Oke. Jadi itu waktu itu Bunda ada namanya program SPP itu dibuka Bunda untuk 13 kabupaten kota. Dan alhamdulillah kita satu-satunya di Tanah Laut SPP Tirta Jaya yang ditunjuk sebagai sentra. Jadi kita ada saingan 13 kabupaten kota dan yang terpilih itu Desa Tirta Jaya. Nah, salah satu kebanggaan kita lah bisa bersaing dengan kawan-kawan kabupaten dan kota lain gitu kan, bisa terpilih di sana. Ini berarti terpilihnya oleh Dispora Provinsi Kalimantan Selatan. Betul, Bunda. Melalui Dispora Kabupaten Tanah Laut begitu. Oke, hebat. Lanjut. Jadi untuk SPP ini kan itu bahasa kata utamanya itu sentra kan. Nah, sentra itu artinya itu nantinya sebagai wadah, sebagai utama, bahasanya sebagai senternya, sebagai wadah pemberdayaan. Nah, kita sebagai lokasi khususnya itu di Tirta Jaya. Dan di sana itu nantinya Bunda yang jadi anggotanya itu pemuda di umur 18 sampai 30 tahun. Memang kita sesuaikan dengan permintaan, artinya yang 18 sampai 30 tahun ini itu orang-orang yang wajib sudah aktif di organisasi. Nah, padahal kalau di Undang-Undang Kepemudaan 16 kalau tidak salah ya. Iya. Oh ya, 16 sampai 30 tahun. 16 sampai dengan 30 tahun. Betul. Iya, Ya, tertinggal nanti yang iya. Oke. Masih ingat saya. Nah, jadi yang kita bidang-bidang yang nantinya kita berdayakan itu Bunda yang utamanya itu yang sudah berjalan sampai sekarang ini Bunda di bagian pertanian dan peternakan. Di situ sudah ada Mas Hendra sebagai koordinator bidangnya. Memang Mas Hendra ini kan sudah orangnya sudah berwarawiri di bidang pertanian dan peternakan itu. Oh begitu. Iya, memang kami yang orang-orang yang di sini ini memang sudah jalan usahanya, bidangnya. Bukan yang orang baru aktif gitu kan. Jadi karena baru bukan yang tiba-tiba baru muncul gitu ya. Baru mau akan. Oke, bagus. Oke, lanjut. Kan kami ini nantinya itu sebagai percontohan, makanya yang jadi anggota ini harus sudah punya usaha, betul. Contoh ini. Iya, kalau nggak aktif nggak bisa jadi contoh gitu kan. Iya. Nah, selain itu kita lanjut ke bidang pendidikan dan kesenian. Mungkin seperti Mbak Oco ini sudah nggak usah dijelaskan lagi gitu kan perannya, seperti sudah sanggar tari, punya organisasi di bagian penulis dan sebagainya. Memang
orang ini memang sudah aktif gitu kan. Oke. Terus untuk tujuannya itu kami itu agar karena sebagai percontohan, kami itu baratnya nanti yang awalnya itu kan kami ini step by step. Jadi mulai dari desa Tirtajaya dulu, kami benahi dulu satu Tirtajaya itu kan pemudanya aktif, baru nanti kita naik ke level selanjutnya itu di kecamatan, lalu tingkat kabupaten. Memang kita ya namanya langkah kecil kami itu kan memang dari desa ke kecamatan baru kabupaten. Iya, memang harus dimulai dari langkah kecil. Iya, supaya dari langkah kecil nanti akan menjadi sebuah inovasi yang besar. Iya, betul sekali. Oke. Jadi awal kami ini kami rangkul dulu organisasi di desa, setelah itu kami ke kecamatan dan kabupaten. Nah, selama 6 bulan ini memang kami sudah aktif Bunda untuk beberapa kegiatan seperti workshop, pelatihan. Nanti mungkin dari kawan-kawan lain yang menjelaskan itu. Dan memang untuk pelatihan-pelatihan yang kami pertama itu di keterampilan Bunda. Jadi yang di bagian minat bakat itu tetap kami tarik. Kalau ada orang yang misalnya punya bakat menari, minat menari, kita arahkan ke sini. Kalau ada yang pemudanya pengen belajar pertanian, kita arahkan ke sentra. Pengen IT, belajar aplikasi dan website, kita sudah sediakan semua langsung Bunda. Oh begitu. Sampai keagamaan kita punya kelompok Hapsi Putra Putri Bunda. Jadi semua bidang itu, karena kan Tirtajaya ini khusus orang Tirtajaya itu kan sebagai sentranya. Jadi kalau pemuda ini pengen belajar pertanian, kita punya. Pengen ke perusahaan, kita punya. Jadi kalau ada pemuda tanah laut atau pengen apa, kita sudah sediakan itu semua. Oke, iya, bagus ini. Selama ini keanggotaan kita di SPP ini ada berapa orang yang sudah tercatat dan terhimpun? Untuk anggota kita yang sebagai pengurus itu 15 orang Bunda. Oke, 15 orang ya. Tapi nantinya itu kan kita ada setiap pelatihan dan workshop itu kita buatkan database-nya Bunda. Contoh semalam kita kan ada pelatihan dari Mas Hendra itu pelatihan pembuatan pakan ternak silase. Nah, itu ada sekitar 50 orang Bunda. 50 orang yang mendaftar untuk berlatih untuk membuat pakan ternak itu tadi. Dan itu jadi binaan di bawah kami. Memang untuk pengurusnya itu, tapi untuk targetnya itu kita buatkan database-nya. Jadi kita sudah punya misalnya di Kecamatan Bajuin di bawah naungan kita ada 30 sampai 50 peternak. Iya. Oke, bagus sekali. Ini berarti yang mengikuti kegiatan baik itu di bidang pertanian, peternakan, bidang pendidikan, seni budaya, kemudian yang dilatih dalam workshop keterampilan tadi, bidang IT, bidang keagamaan dan juga pembuatan pakan. Itu semuanya yang pesertanya itu adalah pemuda atau boleh dari orang tua, orang yang di atas usia 35 tahun? Boleh Bunda. Untuk yang di bawah 16 tahun itu kita siapkan sebagai penerus. Betul. Ini kan misalnya kan Mbak Oco ini kan punya sanggar tari kan. Jadi yang muda-muda itu yang umur SD, sebagai TK, pengkaderan ya. Iya, pengkaderan. Jadi itu kan akan terus berlanjut. Yang orang tua yang misalnya sudah di atas 30 tahun, itu mereka itu ibaratnya sebagai pengembangan. Contoh kan kayak petani-petani itu sudah ada yang di atas 30 tahun. Mereka sudah kita kembangkan di sana. Artinya ada kader, ada pelaksana, kemudian ada pengembangan ya, pengembangan. Bagus. Oke. Baik, saya beralih ke Mas Ehen ya. Oh, Ehen, ya, oke. Ini memegang di bidang pertanian dan peternakan. Oke. Sejak kapan Anda menyukai pertanian, menyukai peternakan? Ini begini, karena tidak semua anak-anak muda ya tertarik dengan pertanian. Ada yang bilang pertanian itu berkotor-kotor gitu ya. Peternakan juga berkotor-kotor gitu. Karena sedangkan Anda sendiri mau berkecimpung di situ. Sejak kapan dan apa yang menjadi motivasi Anda? Kalau awal mula cerita Bunda, ini sedikit cerita. Kalau saya menyukai dunia pertanian sama peternakan ini waktu saya itu masih umur sekisaran SMP kalau nggak salah. Itu saya suka dengan mengoleksi hewan-hewan ternak kayak ayam. Kalau kita pernah lihat di pasar malam itu kan ada ayam yang merah-merah itu. Oh iya. Yang warna-warni itu. Tapi sekarang besok-besoknya hilang warna-warninya. Iya. Nangis cucu saya tuh pas hilang. Iya.
Karena dulunya dari situ. Saya coba ngoleksi, ngerawat, habis itu ada hasil di situ. Kedua yang saya bikin tertarik itu adalah saya dulunya itu awalnya beli ayam yang warna-warni itu, ternyata ayam itu adalah ayam petelur. Nah, saya rawat, nah dia keluar telur. Nah, di situ awal mula saya menyukai bahwa di peternakan ini asik. Senang gitu senang, ya. rame ketika gitu. dia bisa menghasilkan telur. Iya, betul. Meskipun hanya 1 biji. Iya. Kamu telan sendiri. Terus yang kedua itu dari pertaniannya. Pertanian itu saya tipe orang tuh yang menyukai rumah itu terlihat hijau, nggak gersang gitu. Jadi betul. ada sayur, ada nanti ada bunga. Ada yang pasti mungkin ada aura pohon-pohon gitu ya, daripada nanam pohon yang tidak bisa dimakan gitu ya. Betul. Nah, dari situ tuh saya nyoba ini bisa nggak ditanam. Setelah ditanam, ini kayaknya bisa dijual. Nah, dari situ saya tuh terdidik dari kecil tuh pengen kalau bisa tuh sudah punya keuangan sendiri. Nah, makanya itu dari itu saya mulai gemar di situ. Nah, untuk mungkin para teman-teman nih misalnya bahwa pertanian itu kotor, panas dan lain-lain itu memang benar. Tapi ada itu siasat asik. lain ada, gitu ada ya. sensasi lainnya di situ. Bisa mensiasati gitu supaya bagaimana kita tidak kotor banget gitu ya. Meskipun memang ada kotor-kotornya gitu kan. Misalnya pakai apa kan ada yang alat keselamatan tuh sih namanya? Ya, itu kan kita keselamatan kerja lah itu kan. Iya. Nah, dari situ tuh saya berpikir bahwa dunia pertanian dan peternakan ini peluangnya besar. Terus kemudian saya berpikirnya gini, kalau saya ngikutin dari orang tua saya. Jadi notabene orang tua berarti petani ya? Awalnya sih petani. Kemudian setelah beliau keterima kerja di perusahaan itu, beliau kan jauh nih pada saya. Jadi ibaratkan tuh kalau saya ngikutin jejak orang tua saya, nanti ujung-ujungnya balik lagi ke pertanian. Balik lagi nanti bikin usaha lagi gitu. Jadi saya ibaratnya saya memulai langsung dari usia muda. Nanti tuanya itu saya tinggal nikmatin. Nah, gitu. Jadinya. Mael nih. Mael. Iya, betul. Kayak di Upin-Upin Mael. Dua singge gitu. Dikit-dikit jadi bonus. Iya. Tuh kan kalau anak muda sama anak muda ya nyambung dia ya. Nah, saya mah tahu dengan Mail. Upin-Upin ya. Iya. Oke. Nah, sekarang ini pertaniannya ada berapa banyak? Ada berapa luasannya areanya? Ada berapa banyak variannya? Kalau sekarang itu saya nggak tapi fokus ke banyak varian sih udah. Cuma yang saya lebih tekankan ini kalau yang di daerah pertanian itu saya lebih cenderung ke area jamur tiram, hidroponik sama sayur-sayuran. Sayur-sayurannya seperti yang hitungannya nggak sampai 1 bulan udah panen, seperti kayak kangkung, sawi, terus kayak bayam, yang simple lah. Iya, dan itu yang enak-enak loh ya. Enak dioseng. Cuannya cepat. Enak dioseng ya. Yang kedua ini saya pengen merambah ke hidroponik, yaitu ke selada yang buat barbekyuan, itu. Nah, yang terakhir itu adalah jamur tiram. Karena dari jamur tiram ini kenapa saya milih ke situ dan teman-teman juga beberapa teman-teman di desa tuh ngarahkan ke situ adalah karena pekerjaan ini pertama itu tidak panasan, kedua karena kita dalam ruangan udah. Terus kedua, yang mana yang di dalam ruangan? Jamur tiram. Jadi kita tuh ada tempatnya, saya tahu itu ada boxnya. Karena tipe anak muda ini kan nggak tapi suka panas-panasan ya, di kayak cangkul dan lain-lain, karena kita ngambil di situ. Terus kedua, yang ada kan di jamur tiram itu yang kami yang lebih prospeknya, karena dari jamur tiram ini di pasar tuh sangat sulit lah dicari. Nah, itu jadi cenderung kami tuh bikin peluangnya itu di situ. Yang kedua adalah hidroponik. Nah, hidroponik adalah tipe ibaratkan tumbuhan itu yang tidak mengolah tanah, tapi dia lebih cenderung ke air. Jadi pengolahan airnya yang kita Nah, itu yang lebih ibaratkan lebih simpel lah untuk anak muda sekarang ya, mungkin bisa aja. Cuma mungkin dari segi modalnya untuk beli peralatan itu yang sedikit mahal gitu aja sih. Ya. Hendra. Jamur tiram ini kan sesuatu yang harus memiliki keterampilan khusus. Benar. Karena tidak bisa mulai dari membuat backlognya gitu ya, meramu dan lain sebagainya. Betul. Sampai dengan penanganannya. Betul. Sampai dia berbunga, apa sih namanya itu ya? Itunya berbuah lah. Iya, keluarin jamurnya. Berjamur gitu ya. Nah, ini Ehen sendiri dapatnya dari mana? Nah, dulu saya tuh belajarnya otodidak. Jadi dulu perjalanan awal tuh
Ini dimulai dari saya resign, resign kerjaan. Itu tahun 2020. 2021. Resign dari apa? Resign dari pekerjaan saya. Dulu saya tuh kerja tuh di perusahaan pakan dulunya. Itu kalau sekarang namanya ya masih tetap sih. Itu perusahaan Cel Jedang, Fit Kalimantan. Itu bertempat di Banyuirang. Nah, dia sempat kerja tuh selama 2 tahun di situ. Cuma memutuskan untuk resign. Resign dalam artian adalah kalau saya patokannya ayah saya sebenarnya. Kalau ayah saya itu dari muda sampai tua tuh masih kerja. Tapi nanti kan begitu beliau resign, dia akan kembali lagi ke pertanian. Nah, saya memulai lebih awal di pertaniannya. Jadi saya waktu resign itu saya pikirnya kerjaan apa, usaha apa yang gak panasan, simple tapi hasilnya itu besar. Nah, ketemulah di jamur tiram. Dulu saya sempat belajar itu kalau di sini di Desa Telaga kalau nggak salah. Iya, betul. Ada memang. Di situ ada nama itu Pak Ardi, keluarga Pak Ardi itu ada 3 orang. Nah, saya belajar di mereka. Habis itu karena masih kurang puas, saya belajar lagi ke Bumi Jaya. Ada di tempatnya Pak Imam kalau nggak salah. Pak Imam Wahyuni kalau nggak salah. Nah, itu saya belajar di situ. Saya masih kurang puas juga dengan ilmunya. Terus saya datang dan belajar tuh paling jauh itu ke Tabalong. Tabalong Tanjung. Iya, betul. Di sana ada apa di sana? Di sana tuh sama, beliau ini anak muda, lebih muda daripada saya. Cuma beliau tuh menggelutinya tuh di jamur bener-bener. Jadi saya ke sana itu bener-bener ibaratkan itu di sana tuh tempatnya memang beliau tuh di dalam hutan. Iya, dalam hutan banget ya maksudnya. Maksudnya areanya tuh masih hutan. Jadi yang saya cari itu adalah karena jamur ini dia hidupnya tuh di tempat lembab, kedua perlu tempat yang dingin. Nah, jadi saya datang ke sana untuk cari tahu. Nah, setelah lengkap baru saya pulang ke desa baru bikin. Jadi awal saya memulai itu sebenarnya basic saya itu sebenarnya di di pertaniannya. Cuma di jamur tiram ini saya otodidak. Karena saya berpikirnya kalau saya bikin usaha itu bukan modal yang saya harus saya cari. Tapi melainkan adalah ilmunya dulu. Setelah ilmunya dapat baru terjun ke usaha itu. Makanya saya dulu memikirnya ke jamur tiram. Itu untuk daerah pertanian. Kalau peternakannya yang sekarang ini kami gelutin bersama teman-teman di sana itu adalah yang pertama adalah peternakan kambing, yang keduanya sapi. Gitu. Lebih cenderungnya ke situ sih Bunda. 2 itu yang kami lagi jalanin gitu. Ini Rip yang Hendra. Iya, kenapa ya saya jadi ini apa? Belum puas. Iya, belum puas makanya masih ada yang pengen saya tanya. Karip aja dulu. Bentar nanti bagi-bagi, saya harus bagi-bagi dulu. Dari jamur tiram ini di proses berjalannya begitu dari kamu memulai sampai dengan sekarang, bagaimana prospeknya, kemudian juga suka dukanya begitu? Kalau dari sukanya itu sedikit, yang banyak tuh dukanya sebenarnya. Oh gitu, kenapa? Ya. Dihianati sama jamur tiram gitu? Karena dari jamur tiram ini saya belajar arti kesabaran Bunda. Oh begitu. Karena dari jamur tiram ini saya dulu pernah bikin sama teman-teman itu, bikin sekitaran 400 sampai 500 backlog. Itu satu pun gak ada yang jadi. Oh begitu. Karena kekurangan. Itu hasil ngeramu sendiri backlognya atau sudah beli backlog dari Tirta Jaya atau dari mana gitu? Dulu tuh saya nggak beli Bunda, tapi saya lebih cenderung tuh bikin. Bikin. Jadi bikin saya dapat ilmu dari peternak jamur, petani jamur sini, sini, saya gabung, saya bawa ke Tirta Jaya, teman-teman bikin. Itu pertama kali bikin itu dari sekitaran berapa ya, kalau nggak salah tuh 3 sampai 400 lah, itu nggak ada yang jadi. Karena salah di proses sterilisasi, yaitu perebusannya. Terus habis itu bikin lagi 100 jadi semua. Oh begitu. Terus bikin lagi 200 itu nggak jadi. Oh gitu. Jadi dukanya tuh banyak di situ. Cuma untuk sekarang untuk potensi jamur tiram tuh di pasar tuh sangat-sangat kurang. Artinya kalau sudah sangat-sangat kurang ini artinya ada peluang pasar yang lebih baik besar, gitu ya. Gitu. Sedangkan di tanah laut sendiri itu kalau saya hitung-hitung kemarin tuh paling ada sekitaran 10 lah pembudidaya jamur tiram. Nah, itu kebanyakan usianya itu sudah di atas 35. Bukan anak muda-muda lagi. Nah, gitu. Itulah peluangnya saya ngambil. Berarti sampai dengan sekarang produksi jamur tiram ini masih tetap berkembang, bertahan, dan tidak ada gagalnya lagi ya?
Alhamdulillah sekarang udah paling tingkat kegagalan tuh paling dari berapa persen gitu aja ya? Paling ya sekitar 10% atau 5%, enggak seperti di awal gitu kan. Kita udah ketemu ya. Selain daripada Hendra membudidayakan, berarti kan menjual bunganya itu ya, jamurnya itu begitu. Ya, apakah juga mengembangkan kepada penjualan backlognya misalnya yang tidak bunganya untuk mereka mungkin yang tidak bisa meramu dari awal gitu, tinggal masang itunya aja gitu, atau mungkin juga melakukan pelatihan nih dengan pemuda-pemuda beberapa orang tuh, ini loh cara bikinnya, ini loh kita bikin bersama-sama, atau bagaimana, apa yang kamu kembangkan selain daripada menjual jamur tiram dari hasilnya itu? Oke, kemarin kita kerjasama juga sama teman-teman sentra pemuda, tuh dengan Mas Andika juga. Sebenarnya Mas Andika ini sebagai pelopornya sebenarnya di jamur tiramnya, karena beliau ini berhalangan hadir, jadi saya mewakili dari pemudanya. Jadi kita di sana Andika itu orang Tirtajaya juga. Betul. Jadi Tirtajaya. Berarti dia sudah punya juga. Punya. Ya hitungannya beliau lah yang hitungannya pelopornya sebenarnya. Saya tergabung di dalamnya gitu. Oke, baik. Kalau di sana itu kami menyediakan sebenarnya pelatihan juga ada. Kami kemarin dari sentra pemuda juga melakukan pelatihan bersama ibu-ibu di sana, terus ibu-ibu arisan, terus sama ya gabung lah sama itu pemuda. Kemudian kita juga menjual backlog. Backlog itu dalam artian kita jual yang siap untuk dipajang aja gitu lah, di rumah masing-masing untuk misalnya orang yang nggak pengen buat atau apa. Itu yang saya maksud tadi. Kita menjual juga. Kemudian setelah itu kita juga ada bikin bibit jamur tiramnya itu. Nanti jika ada teman-teman mungkin ada pengen beli, kita ada juga stoknya. Nah, untuk yang terakhir yang belum kita bisa penuhinya adalah bikin keripiknya, Bunda. Jadi turunannya lagi karena kalau bikin keripik ini kita perlu banyak jamur tiramnya. Ya, betul. Kalau bisa tuh satu harinya 10 kilo lah kalau bisa untuk kita jadi. Sekarang kita menghasilkan berapa satu hari? Kalau sekarang itu seharinya paling kita masih dikit, Bunda. Itu masih kisaran paling, kalau ini yang panen, kita belum panen puncak ini, Bunda. Jadi kita baru masukin kemarin. Kalau biasa panen tuh berarti 1 kilonya 1 hari. Biasanya kalau udah panen puncak tuh bisa sampai 15 sampai 20 kilo sekali panennya. Itu berapa biji backlognya itu? Kalau total semua? Ya. Kalau total sekarang yang ada di Kumbung nih masih sekitaran 1.200-an. Masih 1.200 di Kumbung pertama. Kalau di Kumbung yang kedua tuh yang kapasitas 5.000-nya itu masih ganti, Bunda. Dalam artian tuh sudah masa habis lah. Jadi kita masih ngisi lagi di Kumbung yang keduanya itu. Terus kalau masih yang kayak pengolahan keripiknya kita masih belum merambah ke situ karena masih kekurangan stok jamurnya. Jadi kita masih bikin terus lah gitu. Betul. Saya kemarin pernah bawa tamu dari teman-teman dari Banjarmasin. Mereka kan tahu nih bahwa di Tanah Laut ini ada keripik jamur gitu ya. Nah, tapi sayang sekali kita muter-muter kemarin nyari, itu ternyata nggak ketemu karena kehabisan stok. Nah, ini maksud saya ini adalah sebuah peluang ya, peluang pasar yang cukup menjanjikan ya dengan adanya jamur ini. Makanya saya bilang tadi, selain daripada menjual jamurnya secara mentah ya, kita juga bisa mengembangkan ke keripik tadi, atau mungkin apanya jamur gitu ya, turunannya lagi daripada itu ya. Nah, seperti itu. Berarti prospeknya bagus ya untuk Tanah Laut ya? Kalau dibilang prospek sangat bagus. 3 tuh sangatnya. Kebutuhan customernya besar. Iya, luar biasa ya. Itu baru sekitaran, nih kalau saya itu di desa itu belum sampai keluar pada desa tuh udah habis. Artinya di desa saya sendiri itu masih kurang. Itu belum ke kecamatannya, kabupatennya, belum pasar-pasar lagi. Pemasarannya sekarang dengan sistem apa? Kalau saya sistemnya bilangnya tuh lewat WhatsApp aja sih, Bunda. Jadi tinggal saya bikin status, nanti ada orang nge-WA, atau saya juga punya teman-teman tuh juga punya pelanggan tetapnya. Jadi kita ngasihnya ke situ pelanggan tetapnya lah udah. Cuma kalau sampai ke pasarnya tuh belum pernah. Karena kita sudah habis dulu. Kehabisan stok. Itu kalau kita udah sampai di pasar, ibaratkan pernah bawa tuh
berapa 10 kilo, itu besoknya ditanyain lagi, ada lagi nggak, itu baru di pelihari, belum yang di Batu Licin, yang di Martapura, Banjarmasin, Banjarbaru di situ Bunda. Ya. Hen, kalau misalnya dari 1.200 backlog ya, kita bareng gitu ya menyemainya, satu backlog itu dia dapat menghasilkan berapa banyak jamurnya? Kalau dari presentasinya itu patokannya adalah di berat kalau saya Bunda. Jadi ada beberapa backlog itu yang beratnya itu ada yang 1 kilo, ada yang 1 kilo 2 on, ada yang sampai 1,5 kilo. Jadi semakin berat dia itu backlognya, maka produktivitas jamur itu makin banyak. Jadi kalau di tempat saya itu kisaran berat backlognya itu di 1,2. Jadi untuk keluar jamurnya itu di kisaran sekitaran 800-an gram. Itu langsung sekali habis. Tapi kalau kita perawatannya bagus, benar-benar dijaga dari penyiraman, terus nanti hamanya itu bisa sampai 1 kilo, 1 lognya itu presentasi dia. Dan dia bisa berjamur beberapa kali kan ya? Kalau di kemarin tuh saya pernah nyoba tuh, saya bisa ngeluarin tuh sampai 6 kali. Jadi yang di depan itu 3, nanti di belakangnya 3 kali keluar. Oh, di belakangnya bisa keluar ya? Bisa. Oh, iya. Jadi jamur ini kalau sudah posisi locknya itu putih, dimanapun itu ada lubang, di situ dia akan keluar. Dia akan keluar. Oke. Saya pernah dulu ya dikasih ada 6 backlog. Saya bingung juga nih naruh di mana gitu. Saya taruh di bawah atang. Ternyata dia berjamur. Banyak sekali. Nah, ini artinya lembab Pak. Iya, lembab. Nah, untuk di Tanah Laut sendiri iklimnya bagus saja ya. Bagus karena aja. di Telaga saya lihat kan di bawah pohon sawit. Betul. Beliau itu. Ya memang harus di tempat yang agak lembab ya, agak lembab seperti kayak gini ini sebenarnya bisa. Kalau kita sebenarnya dingin, kayak dia ada di bawah AC ini lebih bagus sebenarnya. Jadi dinginnya tuh pas gitu loh. Dapat Makanya saya datang ke teman saya yang di Tanjung Tabolong tuh memang bener lembab, kedua dingin. Jadi jamur itu bagus-bagus, itu putih-putih besar-besar gitu. Oke. Nah, saya kira pun pian tuh. Iya. Saya biasanya nyaranin untuk yang beli backlog itu, teman-teman itu nyaranin kalau bisa taruh di dekat kamar mandi atau dekat sumber air, misalnya kayak di bawah tower, cari yang lembab-lembab sama dingin gitu aja. Betul. Oke, baik. Kalau bicara soal jamur nih, iya. Banyak. Sampai besok nih ya. Dari tadi kita jamurnya nih. Jamurnya gitu. Tapi siap ya kemungkinan kan SPP ya Bu ya. Nanti siap kalau orang mungkin lah dari dari desa lain pengen belajar jamur ya. Siap ya. Iya, itu yang saya pancing. Makanya saya ungkap terus gitu kan, supaya bikin mereka ngiler gitu kan, nanti bisa belajar ke tempat teman-teman membuka. Jadi banyak teman-teman tuh saya tanya dulu sebenarnya kalau beliau tuh mau ngerawat atau apa, saya tanya pernah ngerawat budidaya jamur tiram atau belum. Kalau belum, saya saranin bapak atau ibu atau adik atau mas tuh jalan ke kumbung kami dulu. Nanti saya lajari gitu semuanya. Ya, saya nanti juga akan jalan ke sana. Nah, siap, ditunggu udah. Oke, saya ke Mbak Ocha. Oh ya, Mbak Ocha, ini lama sekali sudah menggeluti di dunia seni dan budaya ini ya. Sekarang di SPP Tirta Jaya ini nambah ke pendidikan dan sosial. Apa yang sudah menjadi program-program dari bidang pendidikan sosial dan budaya selama ini Mbak Ocha? Ya, sebelumnya selamat pagi Bunda. Oke, pagi. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di sini bareng teman-teman dari Sentra Pemberdayaan Pemuda. Nah, jadi untuk bidang pendidikan, sosial, seni dan budaya sendiri Bunda, untuk di SPP ini, karena SPP ini kan tadi seperti yang dijelaskan sama Mas Arief, sentra pemberdayaan pemuda, di mana salah satu tujuannya adalah memperdayakan pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Tanah Laut, khususnya di Desa Tirtajaya dan Kecamatan Bajuin, bagaimana mereka itu bisa berperan aktif dan kreatif, juga memberikan inovasi terhadap kemajuan daerah gitu. Jadi tidak hanya termakan oleh modernisasi begitu. Nah, salah satunya kalau dari bidang seni budaya, nah kebetulan kan di Tirtajaya ada sanggar seni. Nah, jadi kita memperdayakan anak-anak muda itu dari usia dini sampai yang dewasa tergabung di dalam sanggar seni tersebut. Kita ada latihan alhamdulillah untuk narinya pelatihannya sudah rutin.
Kemudian disupport lagi dari teman-teman SPP. Dengan adanya SPP, kita juga sekarang ada biasanya peringatan event kayak gitu. Jadi yang tadinya cuman 1 tahun sekali kami ada pentas seperti yang dulu. Nah sekarang dengan adanya SPP, dari pengurus sanggar pun terbantu gitu untuk pemberdayaannya bisa lebih luas. Kemudian kegiatan juga lebih aktif. Nah itu. Kemudian kalau untuk di sosialnya, nah SPP juga merangkul dari Karang Taruna, kemudian pemuda di desa. Nah itu dalam kegiatan kayak gotong royong. Nah itu kita berdayakan juga di situ. Kemudian kita ada program yang terbaru ini, insya Allah mau kita rilis itu adalah senam bersama, tapi tidak hanya untuk pemuda, tapi juga akan untuk lansia. Nah dan semua yang kami kerjakan itu Bunda, kami artinya tidak ada pungutan biaya di situ. Nah, gitu. Nah, kalau untuk di pendidikannya, sebenarnya pendidikan itu di dalamnya tidak hanya pembelajaran seni budaya tadi, tapi kita ada rencananya itu ada bikin rumah literasi yang nantinya bekerja sama dengan perpustakaan desa. Nah, namun itu masih belum berjalan. Masih. Yang penting sudah ada sudah ada keinginan ya, sudah ada betul, Bunda. Perencanaannya gitu ya. Sudah ada. Nah, karena kenapa kami memilih untuk literasi? Kami melihat minat baca anak-anak zaman sekarang itu kurang. Iya, kurang sekali, tidak hanya di Tirtajaya dan Kecamatan Bajuin, tapi secara keseluruhan secara keseluruhan. Karena mereka sudah gadget semua ya, Bun ya. Nah, itu jadi salah satunya tadi kami kegiatan menari tadi, kemudian sebenarnya ada menyanyi juga. Nah terus untuk rumah literasi itu rencananya itu yang akan kami kemas nantinya gitu. Oke, Mbak Ocha, di samping memberikan pendidikan menari, pelatihan ya, kemudian juga melakukan gotong royong ya, rencanakan ada senam bersama, rencanakan ada rumah literasi. Ini apakah juga bagi kader-kader remaja kita, para remaja kita, para pemuda kita, dan juga orang-orang yang ada di sekitar itu juga diberikan pengetahuan Mbak Ocha tentang seperti kayak budaya-budaya kita begitu ya, budaya-budaya, apalagi budaya-budaya yang memang kayaknya sudah agak-agak tertinggalkan begitu. Ini loh sebenarnya budaya kita yang perlu kita lestarikan. Adakah kegiatan itu begitu di dalam kegiatan SPP-nya Tirtajaya ini, khususnya di bidang seni budaya tadi? Iya, ada Bunda. Jadi di sanggar yang kami kelola juga, kita di situ lebih ke tari tradisi. Nah, itu tadi tujuannya adalah untuk melestarikan agar budaya-budaya kita tuh tidak termakan oleh modernisasi, sehingga balance gitu kan. Tradisinya tetap timbul, modernnya juga timbul. Jadi biasanya kita ada tari tradisi yang kita kenalkan. Nah, sebelum materi itu biasanya kami ngasih tahu dulu ini tari apa, dari mana. Nah, dan salah satunya juga di Tirtajaya dan Kecamatan Bajuin itu kan hampir mayoritas sekarang itu orang Banjarnya kurang, lebih banyak pendatang. Jawa ada, dari suku Jawa dari Batak ada ya. Jadi kami mencoba, walaupun sebenarnya kami juga orang Jawa gitu, tapi kita sama-sama belajar di situ, sama-sama belajar, terus kita ajak mereka untuk belajar tentang adat budaya Kalimantan Selatan gitu, melalui tarian, melalui lagu kayak lagu-lagu Banjar. Nah itu juga kita ajarin Bunda. Kemudian kami juga untuk literasi itu kemarin, alhamdulillah SPP kemarin sudah 2 kali itu kita ada mendongeng buat anak-anak di sana. Jadi kita pelan-pelan. Mendongeng kan agak-agak berkurang. Betul. Ya. Sekarang gayanya udah belum sempat didongengin gitu ya, udah tidur duluan. Iya. Kalau sekarang kan anak-anak kayak lebih suka ngeliat gadget, udah baca novel aja gitu kan, webtoon gitu kan. Nah, jadi kita coba pelan-pelan menghidupkan kembali ya, budaya mendongeng ini ya, karena begini, apa yang terkandung dalam ketika mendongeng ya.
ketika kita mendongeng anak bukan hanya mendengarkan cerita itu ya, kemudian dia tidur, tapi dia juga mencerna dari isi cerita itu, dia tahu dapat mengambil makna-makna dari cerita itu, belajar dari cerita itu begitu. Dan yang paling penting ya bagi orang tua nih ya, untuk mendongengkan anak itu adalah menyalurkan ikatan batin antara orang tua dengan anak secara tidak langsung, tapi itu besar sekali pengaruhnya. Iya, seperti betul. itu ya. Betul sekali Bunda. Nah kebetulan kita juga di SPP ini alhamdulillah paket komplit ya Mas Arif, Mas Hendra. Itu untuk mendongeng kita nggak harus ngundang dari luar, karena dari kita sendiri alhamdulillah ada. Kebetulan rekan Ulun tidak hadir, semoga lagi dengerin Bunda Dayu, saya hello dari sini. Oke. Beliau juga dari Sentra ahli ya dalam Pemuda mendongeng begitu. Ya, luar biasa untuk beliau itu dalam mendongeng. Karena juga bagus. Beliau juga ada namanya program yang juga sekarang kami rangkul dari programnya beliau, yaitu Kurma Cherry ya. Jadi rumah cerdas ceria gitu. Nah, salah satunya tadi mendongeng tadi gitu Bunda. Oke. Nah, lalu selain daripada itu ya, apakah juga memperkenalkan adat budaya yang lain ya selain daripada tarian, mendongeng tadi ya, lagu-lagu gitu. Maksud saya seperti misalnya adat istiadat dalam hal misalnya seperti apa sih adat zaman dahulu ketika seorang anak beranjak remaja, kemudian kan ada upacara-upacaranya ya dulu ya gitu ya, ada sesuatu yang dilakukan lah gitu. Ketika seorang remaja beranjak menjadi dewasa ya, baik laki-laki baik perempuan. Nah kemudian juga menyasar lagi kepada ketika mereka mau melangsungkan perkawinan dan sebagainya, kan ada tahapan-tahapannya tuh, kayak kalau orang Banjar sih kayak mulai berdatang gitu ya, kemudian banyak tahapan-tahapannya seperti itu. Nah, maksud saya yang seperti ini, dan ini ya sepertinya saat-saat ini sudah mulai ditinggalkan. Orang sering ambil praktisnya aja gitu ya. Nah, jadi ini yang kita juga harus perlu, bukan hanya sekedar kita memperkenalkan pembelajaran itu kepada kaula muda ya, melestarikannya, tapi kita juga memberikan penghargaan kepada nenek moyang kita yang dulu menciptakan ya tradisi itu begitu. Ya, betul Bunda. Kalau menerapkan mungkin tadi seperti kata Bunda, orang sekarang tuh cari praktisnya gitu ya. Sekali, tapi kalau untuk menceritakan di sela-sela aktivitas kami, pelatihan dan lain-lain itu selalu kami sertakan gitu, walaupun tidak banyak. Kayak salah satunya tadi kalau melalui tarian. Nah, itu kan kami ceritakan kalau orang Banjar dulu nikah misalnya kesultanan atau apa, itu ada prosesinya seperti ini itu biasanya ada kami sampaikan walaupun tidak secara utuh, karena kan notabene masih mereka ini usianya anak-anak ke remaja ke dewasanya ini rata-rata ya sudah hampir setelah mereka dewasa udah mulai bosan mungkin. Nah, itu yang sulit dijaga. Makanya untuk regenerasi ini kami melalui Sentra Pemberdayaan Pemuda ini salah satunya. Jadi kami rekrut pelan-pelan lagi, kami ajak lagi. Nah, kalau untuk adat istiadat Bunda tadi sebenarnya berhubungan juga dengan pertanian. Nah, ketika kami kemarin SPP Tirta Jaya Tanah Laut ini mengadakan pelatihan, itu kan kami udah ada pelatihan budidaya jamur tiram yang sudah kami laksanakan. Kemudian pelatihan pengolahan pakan ternak silase, kemudian pelatihan seni budaya juga ada kemarin yang turun semua. Nah, terus pemberdayaan pemuda dalam perencanaan program pengolahan eduwisata di Tirta Jaya. Nah, mengenai adat istiadat tadi Bunda, ketika kami ke Pakan kemarin, Mas Hendra juga sempat bercerita, artinya orang dulu tuh gimana sih mengolah pakan, masih dengan cara yang sangat tradisional. Betul. Nah, dan kebetulan Bunda di pengolahan pakan itu juga kami tidak hanya mengundang pemuda yang ada di Tirta Jaya dan Kecamatan Bajuin, tapi kami juga mengundang sekabupaten Tanah Laut. Jadi gitu. Alhamdulillah antusiasnya kami mencoba untuk melakukan gebrakan juga dari SPP. Ada yang dari Batu Ampar kemarin ya, ada yang dari Jorong juga datang kemarin merapat.
ada dari Pelaihari, Takisung. Alhamdulillah banyak yang menyambut baik dengan pelatihan itu. Di situ akhirnya kami sedikit bercerita kemarin. Nah, itu Mas Hendra juga udah nyeritain. Jadi gimana sih adat orang dulu, kita cari pakan tuh kayak capek banget gitu kan. Betul, iya. Capek banget, harus yang jam berangkat pagi, pulang sore, ada yang kayak gitu, berangkat petang gitu kan Bunda. Masih tradisi lah caranya juga, dari kayak penggilingan padinya juga gitu harus. Nah, akhirnya di situ yang kami coba kasih gebrakan dengan Mas Hendra dan teman-teman. Nah, sekarang ini ada inovasi. Gimana sih caranya kita punya pakan ternak yang harus nggak capek, bener nggak Mas Hendra? Iya, nggak capek gitu, terus nggak ngeluarin banyak biaya gitu ya. Gitu. Waktu juga lebih hemat. Waktu juga gitu. lebih hemat, tetapi Kan tetap disukai oleh ternak gitu ya. Jangan sampai nanti ternak nggak suka ini terlalu hemat sih katanya ternak ya. Bahkan kemarin ada ibu-ibu kebetulan, lupa dari mana itu ya Mas Hen, yang bawa pulang kan hasil pelatihan itu kemarin ya. ada dari Kecamatan Pelaihari itu. Jadi ibu-ibu yang Dia penasaran Bunda, gitu, jadi aku masih pakai cara tradisional katanya ngasih pakan. Mau nggak ya hewan ternakku gitu. Ya udah dicoba aja kata kami. Nah, itu kan sebenarnya juga masuk ke adat istiadat ya. Orang Bahari kan nyari mau ngasih makan ternak aja juga ada prosesinya kadang-kadang. Terutama di dunia pertanian. Terus cara ternak juga diajakin ngomong gitu. Iya, betul. Malam harus hanya langsung berburu-buru di lempar-lempar gitu ya. Terus malam katanya kan kayak kambing contohnya, kalau orang dulu harus dikasih prapen gitu kan. Betul. Nah, itu kami mencoba untuk menyatukan artinya antara dulu dan sekarang gitu kan. Mindsetnya gitu. Itu sih Bunda. Lalu Mbak Ocha, setelah beberapa lama ya di sanggar ini sudah berjalan, tentu sudah melahirkan ya kader-kader baru begitu. Artinya yang bisa menjadi paling tidak asistennya Mbak Ocha begitu ya. Nah, ini bagaimana? Adakah atau bagaimanakah? Ya alhamdulillah sekarang untuk di sanggar sendiri setelah ulun juga kan harus berbagi nih dengan kegiatan yang lain. Itu kita ada regenerasi, ada kader ulun sekitar 7 orang yang sudah bisa ulun lepas. Untuk anggotanya sendiri dari usia dini TK sampai dengan yang SMA itu totalnya ada 37 orang. Di sanggar itu ya? Di sanggar. Tapi minusnya memang laki-lakinya yang sangat sedikit, Bu. Oh begitu? Ya. Hendra sama Arif gak ikut? Nah, mereka inilah yang berdua nih. Mereka inilah orang-orang belakang layar kita, Bu. Inilah laki-lakinya, Bu. Kalau yang di sanggar sendiri, itu ada 4 orang, Bu. Laki-laki yang memang dari awal kami merintis itu mereka sudah terlibat. Nah, tapi 4 orang itu kan otomatis mereka ya kadang-kadang malu atau gimana. Tapi mereka untuk melatih itu bisa diturunkan malahan gitu Bu. 4 orang yang laki-laki itu basicnya ada, karena kan tidak hanya untuk dalam dunia seni, budaya, pendidikan itu kita tidak hanya praktek aja kan. Kita perlu kayak mikirin ini propertinya apa ya gitu. Iya betul. Kemudian ini setting untuk pertunjukan gimana ya. Iya. Nah, di Sentra Pemberdayaan Pemuda ini juga disitulah kita bergabung kan, merangkul untuk semua organisasi, semua jenis UMKM yang ada di Tirta Jaya itu kita rangkul semua, sehingga mana kegiatan yang kita laksanakan perlu kita bantu, kita gotong royong di situ juga membantu gitu. Oke, iya betul sekali. Sekalian juga ya untuk menepis nih ya, biasanya kan kalau dulu anggapan kalau menari gitu kan itu lebih banyak ke perempuannya gitu ya. Laki-laki agak enggan, iya. Nanti dikira gemulai, nanti dikira apa gitu ya. Padahal kan tidak seperti itu. Nah, ini adalah tugas kita nih untuk menepis anggapan itu, menampilkan juga ini loh saya laki-laki sejati sebenarnya, tapi saya menari gitu kan. Nah, seperti itu yang ingin juga kita gaungkan kepada kaula muda kita ya, agar anggapan itu juga sedikit demi sedikit bisa menurun, sehingga adanya anggapan setara gender kita di dalam seni budaya, khususnya di seni tari itu. Ya seperti itu. Betul sekali Bunda, karena kalau di tempat kami sendiri Kecamatan Bajuin khususnya itu sebenarnya penari laki-laki banyak. Tapi mereka sukanya lebih ke kesenian kuda lumping. Nah, karena kalau kayak tari tradisi Banjar, Melayu, itu mungkin mereka ngelihatnya kok gemulai banget ya gitu. Iya, tapi kalau kayak tari Banjar kan ada ya japin ya. Betul. Japin yang pasangan gitu ya, laki-laki perempuan. Nah, terus ada
kuda gipang, iya, ada sebenarnya paksa kembang, kan ada laki-laki ada perempuannya juga seperti itu, iya. Ya, makanya rencananya ini Bun juga kebetulan kami ada bikin tari Nusantara kan. Kemarin di 17 Agustus juga kami dari SPP sama Sanggar itu kerjasama sama Karang Taruna, kami tampilkan mereka di peringatan HUT RI di Tirtajaya, ada sebanyak 30 orang. Nah, rencana program kami ke depan juga kepengennya kami akan ada kolaborasi nih sama kelompok kuda lumping. Nah, kami gabung dengan Sanggar sama kelompok kesenian yang ada di sana. Kita kolaborasikan benar-benar supaya saat satu event besar ada itu bisa kita keluarin collab gitu. Iya. Memang mungkin dari SPP ini Bu, mereka coba untuk mengurangi ego kedaerahannya ya. Ini mungkin challenge-nya di sini nih buat para pemuda. Karena kan PR-nya gimana kita bisa memberdayakan pemuda yang tadinya nggak mau bergerak, kita bikin nih jadi gerak gimana. Kemudian salah satunya juga lagi Bun yang mungkin lupa kami sampaikan adalah kita sekarang lihat di Tanah Laut di Kalimantan Selatan banyak juga anak putus sekolah. Banyak anak putus sekolah, ada juga yang udah ngelakuin pernikahan dini gitu kan. Nah, kita ngebaca dari situ kepengennya supaya mereka walaupun mereka tidak bersekolah tapi ada hal positif yang bisa mereka lakukan, tidak hanya menunggu gitu loh. Menunggu, tidak hanya pasrah dengan keadaan gitu. Atau saya kan cuman sekolah rendahan gitu ya. Oh, nggak ada yang mau nerima nih kerja apaan? Kerja apaan ya kayak gini, paling jaga toko. Nah, di situ kita coba untuk ngerubah mindset itu gitu. Iya. Itu yang mesti kita lakukan, merubah mindset. Memang itu agak sulit ya, tapi kalau bukan kita awali dari sekarang, kapan lagi begitu ya? Kalau tidak kita siapa lagi gitu ya yang akan membangun. Dan memang ada juga isu-isu kepengangguran di desa masih ada ya, isu-isu pengangguran dari Kemenpora pernah baca juga. Iya, apalagi misalnya kan kayak orang tua, misalnya orang tuanya Hendra, orang tuanya Arif ya gitu kan, orang tuanya Mbak Ocha, orang tuanya Mbak Nimas gitu, punya lahan banyak gitu ya, menghasilkan banyak gitu kan. Wah, anak-anak mudanya ya tinggal nyantai-nyantai aja gitu kan, mindsetnya gitu ya, nyantai-nyantai aja karena kan hasil dari orang tua udah banyak banget gitu, ngapain saya harus bekerja dari sekarang gitu ya. Nah, tadi apa yang disampaikan oleh Hendra itu benar-benar saya berharap menginspirasi ya bagi teman-teman. Jangan menunggu nanti-nanti begitu. Kenapa kita tidak harus lakukan dari sekarang seperti itu ya, untuk terjun ke dunia pertanian, terjun ke dunia peternakan ya, seperti itu. Jadi untuk sementara ini bagaimana? Saya pengen tahu aja nih Bu. Tentang propertinya untuk nari kan biasanya ada. Selama ini bagaimana, apakah swadaya dari para anggota atau gimana saat ini? Jadi kalau untuk properti dan kostum, kalau untuk yang di seni budaya itu kita alhamdulillah udah nabung dari lama sih sebenarnya. Dan untuk awal itu kan kami bikin penari itu gini, kita nari jangan buat cari uang ya, gitu. Kita nari buat apa ya istilahnya hiburan, kemudian kita sedekah menghibur orang kayak gitu. Nah, jadi kalau ada penampilan biasanya itu kan memang ada yang pilah yang dikasih istilahnya. Nah, di situ ulun ngajarin mereka juga untuk berbagi. Berbagi artinya ini buat uang jajan gitu. Ini kita sisihin buat kita bikin kostum. Ini kita sisihin buat kita bikin properti. Sehingga sekarang ya udah terkumpul gitu. Nah, kalau dibilang ada nggak sih income yang didapat seni budaya? Kalau kayak pertanian, peternakan udah jelas banget ya. Kalau ulun bilang ada. Ada karena itu tadi kalau ulun bilang kadang-kadang apa yang dikasih itu adalah hadiah. Hadiah yang kita terima gitu. Nah, yang didapat itu banyak. Kita dapat jaringan, pertemanan, kita dikenal orang. Nah, yang lebih penting juga kan kita dapat sebuah kebahagiaan tersendiri bagi kita ketika kita bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat oleh orang lain. Iya betul Bunda, karena gini, kan gak semua mereka yang di sekolah ikut Sanggar tapi mereka di sekolah dipilih untuk tampil. Ketika mereka masuk dengan kami pemuda di sini, kita berusaha supaya mereka itu bisa tampil dan ternyata ada ya gitu. Ada ya anak-anak muda ini gitu. Nah, itu sih kayak gitu. Jadi kerangkul semua gitu, Kak. Nama besar akan menggiring ya. Iya, betul. Dan income juga akan menggiring. Income juga akan menggiring kan. Nah, kalau pertanian nih, apakah ada sentuhan dari stakeholder terkait juga, Bu? Gak nih, saya mau nanya aja sih.
Apakah ada tersentuh dari mungkin dari ada pembinaan dari pertanian mungkin ada dari sektor terkait begitu, bantuan bibit ayam warna-warni atau gimana? Saya nggak ngomong bantuan nih Bu ya. Cuma ada perhatian aja apa. Saya langsung tembak. Biasanya kalau main orang tua gitu, tuh langsung tembak. Untuk nambah ilmunya pertanian gitu. Kalau dari pertanian peternakan itu pertama saya pernah di support dari desa. Jadi dari desa tuh ada sedikit bantuan dari kepemerintahan desanya itu membantu di pertama tuh kumbung jamur Bunda. Jadi kita tuh pertama kan awal merintis itu sekitar jalan 1 tahun, itu belum ada, ibaratnya namanya usaha kan belum ada keuntungan di 1 tahun itu. Terus di tahun kedua tuh kita mulai dilirik oleh desa. Jadi desa tuh memfasilitasi dari rumah kumbung sama peralatannya itu dari segi jamur tiram. Terus kalau untuk di peternakan, alhamdulillah kemarin ini kita udah kalau di kumbung jamur ini jalan 3 tahun Bunda. Kalau di peternakan kambing dan sapi, kalau yang di kambingnya ini jalan 2 tahun, hampir 2 tahun. Nah kalau di peternakan kambing ini kita disupportnya pertama, alhamdulillah kemarin kita dapat bantuan itu dari Dinas Pertanian Provinsi, Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan. Itu kemarin kita dapat bantuan itu penanaman HPT, hijauan pakan ternak itu seluas sekitar 5 hektar. Jadi saya dan teman-teman itu berkolaborasi dengan BUMDes Tirtajaya Maju Bersama itu penanaman di hijauan pakan ternak. Jadi kita disupport oleh dinas, terus kita kolaborasikan sama BUMDes yang punya wilayah tanahnya. Jadi kita kolaborasi di situ. Nanti sistemnya kita bagi hasil dengan BUMDesnya. Itu dari segi rumputnya. Kalau dari peternakannya, kemarin kita juga alhamdulillah disupport dari Dinas Peternakan Kabupaten Tanah Laut. Itu ada kita dikasih kesempatan sama itu dikasih kambingnya. Jadi dititipin kambing, disuruh ibaratkan kita pelihara, nanti sistemnya bagi hasil. Nah gitu sih Bunda dari situ. Lalu ini kan SPP ini kan di bawah naungannya Dispora ya. Benar. Nah Dispora ya. Peran Dispora sendiri dengan kepada SPP ini apa dia? Kalau dari Dispora ini banyak sebenarnya Bunda. Salah satunya adalah pembinaan. Salah satunya pembinaan dari kader-kadernya. Jadi alhamdulillahnya gini Bunda ya. Jadi di Tirtajaya ini sebenarnya paket komplit. Paket komplit itu dalam artian paket komplit ini biasanya ada telur, ada ayam goreng ya. Madu jahe. Empat sehat 5 sempurna ya. Jadi untuk orang-orang sendiri itu banyak dari pemuda pelopor, terus ada yang dari yang dari seninya, peternakan, pertanian, terus IT-nya. Jadi semua itu udah komplit. Jadi kita dari SPP ditunjuk oleh Dispora ini ke Tirtajaya, alhamdulillah itu Bunda, kita nggak bingung lagi kita mau nonjolin apa, itu sudah ada dari seninya, dari pertaniannya, peternakannya, terus dari teknologinya, mungkin dari relasinya sama teman-teman itu udah banyak gitu. Jadi kalau dibilang supportnya Dispora apa, banyak Bunda, saking nggak bisa nyebutin saking banyaknya gitu. Salah satunya adalah pembinaan bagi pemuda sih yang tepatnya. Jadi kami para pemuda ini disupport untuk ayo nih kita mulai dari pemuda. Kita nggak harus nunggu tua baru mulai bikin usaha atau bikin berkreativitas, tapi kita ini dari muda, ayo kita bina gitu. Itu sih lebih tepatnya Bunda. Iya. Oke, baik. Saya ke Arif ya. Nah, Arif selaku sekretaris, tentu untuk mempertahankan sebuah organisasi ini ada kiat-kiat khusus, ada program-program khusus ya yang dibuat gitu untuk mempertahankan organisasi. Khawatirnya nanti begini, organisasi ini karena nanti akan kalau bahasa Banjarnya itu kades sampai setahun jagung. Tahu jagung itu tahunnya berapa gitu ya? Ya bahasanya seperti itu. Nah, pastinya dari pihak kepengurusan ya punya kiat-kiat program-program yang akan dijalankan untuk membina teman-teman di kepengurusan SPP ini. Apa Rip? Jadi Bunda gini kan, memang dari awal itu SPP Tirtajaya ini dibentuk oleh memang basicnya itu orang-orang mandiri yang berorganisasi. Makanya kami dari Tirtajaya itu kalau ada kunjungan di bidang pertanian, peternakan, kesenian mau dari manapun kami siap. Memang kalau dilihat di lapangan kayak ini kami sudah menjalankan. Nah, jadi memang orang-orang ini ditunjuk memang orang-orang yang sudah punya inovasi gitu kan, sudah mandiri. Memang orang-orang ini kami pilih di pertama itu relasi pertemanan. Pertemanan itu kenal memang orang ini timbul. Nah, setelah itu kami itu kan
Memang karena pertemanan kan salah satu itu yang membuat organisasi itu lebih erat. Jadi tetap kami punya program Bunda. Setiap bulan itu kami ada rapat bulanan. Kami sekarang ini kami jalan koperasi Bunda. Nah, jadi anggota kami ini 15 orang ini punya koperasi. Koperasi ini nantinya digunakan untuk masing-masing anggota ini. Sudah ber-BH nggak? Badan hukum maksudnya. Sorry. Sudah berbadan hukum ke koperasinya? Koperasi untuk apa? Internal kami Bunda, bahasanya koperasi. Mudah-mudahan nanti bisa meningkat ke koperasi yang berbadan hukum ya. Amin. Lanjut. Nah, jadi kita sudah punya program itu kan. Jadi setiap bulan tuh kami ada pertemuan dan alhamdulillah kita sampai sekarang masih aktif kegiatan. Ini kan masalah tadi ada Bunda menyinggung soal support dari Dispora. Doakan aja Bunda, alhamdulillah. Baru aja 1 minggu yang lalu kami kedatangan dari Bank Indonesia Bunda melakukan peninjauan lapangan. Alhamdulillah kita ada bantuan maksimal 200 juta. Itu apakah hibah, lunak, atau bentuk lain? Dana hibah Bunda, itu infonya itu dana hibah berbentuk barang nantinya. Ini kami lagi proses sudah pengajuan. Kalau jadi karena sudah peninjauan, kenapa kami berani mengajukan proposal? Di sana karena barang itu memang ada, kegiatan itu memang ada, makanya itu menarik minat dari Bank Indonesia. Dan tak lepas pula itu ada bantuan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut. Memfasilitasi Bunda. Jadi ibaratnya mereka itu bahasanya kan sudah membantu secara saran, mereka membantukan jaringannya juga. Iya. Karena memang mereka berfungsi sebagai fasilitator ya. Iya, fasilitator. Makanya kata Mas Hendra tadi, kalau peran mereka itu sangat banyak. Nah, itu kan saya sebutkan tadi contoh realisasinya. Kan enggak, kalau kita orang kampung mana bisa kan punya hubungan ke Bank BI tingkat Kalimantan Selatan. Nah, paling enggak akses kita terbatas gitu ya. Kalau tidak ibaratnya kan difasilitasi oleh kedinasan. Iya, betul Bunda. Ya, apalagi juga kalau tidak membawa nama dinas gitu ya. Nanti siapa sih elu gitu kan ya? Kok tiba-tiba ke sini gitu, tiba-tiba ngajukan ini begitu kan ya? Tidak ada rekomendasi, tidak ada sesuatu yang dapat ditonjolkan ya oleh instansi atau SKPD yang menaungi masalah organisasi itu. Lalu juga selain daripada koperasi, saya berharapnya ada sesuatu yang dapat mengikat dari teman-teman pengurus, teman-teman yang tergabung di dalam SPP ini. Karena tadi seperti dikatakan oleh Arif, mereka ini kan dari orang-orang yang sudah mandiri begitu ya. Betul. Nah, ketika mereka merasa saya kan dari dulu mandiri juga, biar saya tidak tergabung di SPP kan tetap jalan dong punya saya gitu kan. Nah, artinya SPP harus mempunyai sesuatu yang dapat mengikat dari mereka. Salah satunya tadi koperasi, ya mudah-mudahan nanti koperasi ini bisa ditingkatkan kepada koperasi yang berbadan hukum, sehingga nanti akan lebih banyak hal yang dapat mereka dapatkan dari koperasi itu. Nah mungkin selain daripada ada rapat atau pertemuan rutin begitu ya, untuk memecahkan berbagai permasalahan di bidang mereka masing-masing ya, seperti misalnya ke Ohen misalnya nih, akhir-akhir ini nih kenapa ya kok ternak kita gitu tidak mau gemuk atau apa gitu kan, di dalam rapat itu kita bisa membicarakan. Nah itu sebuah keterkaitan, sebuah keperluan dari masing-masing bidang. Jadi awalnya itu ya Bunda, ini kita kembali ke hal yang paling dasar, yaitu persamaan visi dan tujuan. Jadi dari awal visi dan tujuan kami ini memang untuk membangun desa. Kami ini relawan. Jadi kalau relawan itu kan datang atas keinginan sendiri. Nggak ada janji apa-apa. Kalau kamu ikut ini kamu sukses, kamu ikut ini kaya. Nggak ada kita itu. Makanya kalau sudah visi dan tujuannya ini sama, memang sudah sama kan klub itu dari awal, itu fondasi kami nantinya untuk bertahan terus. Makanya setiap rapat itu ini tujuan kita nih apa loh, sampai mana sudah kita, ini tujuan kita, goalnya ini. Ketuanya siapa, Rip? Andika Putra, Pak. Oh, Mas Andika tadi ya? Ya. Paham saya apa yang dikatakan oleh Arif. Tapi begini, maksud saya begini, manusia, apalagi pemuda gitu ya, seiring dengan berjalan waktu, seiring dengan kemajuan pengetahuan dan teknologi, ya. Visi misi mereka bisa berubah, visi misi mereka bisa goyah. Nah, artinya organisasi harus memikirkan nih apa nih yang menjadi sebuah pengikat
di antara kita semua ya, khususnya orang yang 15 ini tadi, bahkan nanti bisa kita kembangkan lagi lebih banyak lagi ya, agar mereka tetap kita berangkul di dalam satu wadah di SPP ini. Itu yang ingin saya katakan. Bukan untuk masa ini ya, bukan untuk masa ini, tapi untuk masa yang akan datang. Seperti itu. Masukan yang bagus Bunda, ini masalah tantangan ya, masalah apa ya, kita konsistensi lah dalam berorganisasi. Ya, ke depan gitu ya. Mungkin ini masih jadi PR Bunda, kita masih seumur jagung, baru 6 bulan ya kita kami berjalan. Nah itu tadi makanya karena ini kan masih baru ya, masih baru gitu. Kalau istilah orang-orang tua gitu ya, kalau barang yang baru pasti lebih disukai gitu ya. Tadi timang-timang aja. Dulu aja ya Mbak Ocha dapat boneka baru gitu ya, dibawa tidur gitu ya. Nah, tapi sudah lama-lama gitu bonekanya udah enggak di gitu ya, Mbak Dimas ya gitu ya. Nah, sama gitu. Sama juga dengan teman-teman ada laki-laki dapat bola baru gitu ya, atau dapat sepeda baru, mau tidur di sepeda dulu ya. Iya, tapi udah lama-lama gitu. Nah, ini adalah tantangan kita ke depan. Kita harus memikirkan di organisasi ini apa yang menjadi kebutuhan dari semua kita begitu, yang bisa menjadi sebuah pengikat kita untuk bersama-sama. Teruslah kita maju bersama-sama untuk menuju kepada tujuan kita ya, yang sudah kita tanamkan gitu ya, memberikan peran aktif ya bagi pembangunan, bukan hanya di wilayah mana tempat kita bertinggal gitu ya, tapi berharap bisa meluas tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Ocha, ke tingkat kabupaten, ke tingkat kecamatan, ke tingkat kabupaten, bahkan kita juga mudah-mudahan bisa sampai ke tingkat provinsi dan nasional. Amin. Ya, amin. Seperti itu. Tidak terasa ternyata. Iya. Ya. Kalau itu terakhir dari saya, Bu. Oke. Dari Ibu mungkin ada banyak. Saya ingin tahu aja nih, selama ini strateginya gimana untuk menambah jaringan, untuk menambah melebarkan sayap SPP Desa Tirtajaya ini, sekarang strateginya apa nih? Kan di zaman yang serba digital, serba sulit, pemudanya diatur segala macam. Betul. Untuk menambah jaringan, salah satunya itu tadi, tidak terlepas kami sebenarnya dari support penuh dari Dispora selaku yang menaungi kami gitu. Mereka membuat jaringan kami semakin bertambah gitu. Jadi nanti kami akan dipertemukan dengan siapa. Nah, di samping itu, karena tadi seperti yang disampaikan Mas Arif dan Mas Hendra bahwa dalam SPP ini adalah paket komplit. Di mana di situ ada ketua Karang Taruna di dalamnya, ada ketua sanggar, ada ketua kelompok tani, ada ketua BUMDes bahkan di dalamnya gitu. Nah, linknya banyak ya. Linknya banyak. Jadi sehingga dari teman-teman yang udah punya jejaring tadi, di situ kami coba untuk kita nih mau program apa nih SPP? Oh, programnya lagi ini. Oh, berarti kita kayaknya harus ngubungin ini deh. Kayak kemarin kita ada kunjungan di peternakan ya. Itu kita dari Unlam. Nah, kebetulan dosennya Mas Hendra. Nah, ada jaringan baru lagi gitu. Dan SPP ini juga mungkin kami lupa sampaikan, di olahraganya juga jalan. Nah, di olahraganya juga jalan itu ada juga jaringan yang ke sana. Jadi memang udah berbagi gitu sih, Kak. Strateginya banyak juga ya. Strateginya memang PR-nya juga banyak gitu. Namun program yang akan tadi salah satunya izin menyampaikan Bunda, apa sih kira-kira yang bisa mengikat gitu untuk kedepannya gitu maksud Bunda kan. Ini program yang akan kami jalankan dan mudah-mudahan, mohon doanya mudah-mudahan ini goal gitu. Kami bersama-sama di bawah SPP Tirtajaya, bersama Dispora juga, bersama pemerintah kecamatan dan juga desa, insya Allah kami akan membangun nggak sih, atau apa ya istilahnya, ekoeduwisata. Ekoeduwisata itu nantinya di dalamnya semuanya akan berperan, Kak. Ekoeduwisata itu nantinya akan untuk jadi daerah Tirtajaya begitu ya? Untuk lokasinya di Tirtajaya. Di mana kami punya target kita yang bergerak dan orang akan kenal, oh kalau udah denger ekoeduwisata berarti adanya di Tirtajaya. Nah gitu, ciri khas gitu. Dan orang, oh kalau ada sentra pemberdayaan pemuda yang mau
kunjungan tentang ini, kita bisa ke Tirtajaya gitu. Iya. Sehingga teman-teman itu pasti bakalan harus siap sedia terus gitu. Akun SPP ada akun. Ada. Ya itu penting sih untuk publikasinya ya. Medsosnya harus. Medsosnya. Oke. Sebenarnya masih banyak yang ingin kita bincang-bincangkan dan ini adalah sebuah hal yang menarik ya. Dan kita berharap ini benar-benar dapat menjadi inspirasi bagi anak-anak muda yang lainnya begitu ya. Dalam hal untuk bisa berperan, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan ya untuk terlibat dalam pembangunan di daerah kita. Saya sebenarnya masih ingin ke Mas Arif, tapi nanti agak panjang kita. Kayaknya sudah dulu ya. Iya. Jangan dimulai lagi deh. Panjang lagi nanti. Iya, panjang lagi. Baik, saudara pendengar, sampai di sini jumpa kita di program Inspirasi Pagi edisi hari ini Selasa 10 September 2024. Saya terima kasih Mas Arif, terima kasih Mbak Ocha dan Om Hen juga Mas ya. Terima kasih sudah bersama-sama kami di sini ya. Sukses selalu untuk Anda semua. Bangun pemuda-pemudi ya untuk terlibat di dalam perannya masing-masing ya untuk membangun daerah kita. Dan semoga apa yang tadi disampaikan ya dapat tercapai dengan baik dan lancar dan dapat menghasilkan jejak rekam para pemuda yang luar biasa. Teruslah berinovasi.